Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Zahra. Kita kali ini akan bahas apa? Tetap statistika ya, karena memang materi statistika itu sangat banyak sekali. Jadi saya harapkan selain dari saya, kalian juga mencari sumber lain. Oke, untuk statistika ini kita akan membahas apa? Statistik deskriptif untuk data berkelompok, min. Jadi kita mencari min dulu untuk data berkelompok. Siapkan buku catatan kalian ya, karena nanti akan ada 2 soal di tengah dan di akhir video. So, jangan lewatkan video dari saya. Oke. Yang pertama kita harus mencari min atau rataan data berkelompok. Kemarin kita sudah mencari min untuk data tunggal. Sekarang kita harus mencari min untuk data berkelompok. Oke. Rumusnya apa? Lah itu rumusnya ya untuk data berkelompok X bar sama dengan sigma. Kemarin sigma apa? Sigma itu adalah jumlah dari F frekuensi dikali XI. Nah, jumlah berulang dari frekuensi dikali XI dibagi jumlah dari frekuensi. Fi itu apa? F itu adalah frekuensi kelas ke I, R itu jumlah kelas. Nggak usah bingung itu ya. Kemudian N itu ukuran data. Oke, langsung ke contoh. Diketahui suatu data seperti berikut. Itu distribusi frekuensi berkelompok, ada rentangnya 31 sampai 40, 41 sampai 50. Tentukan min dari data di atas. Oke, penyelesaiannya di sini. Oke, kalian harus mencari FI-nya kan sudah diketahui frekuensinya. Ada 5, 2, 6. Ini frekuensi. Oke. Selanjutnya mencari XI. Apa kemarin XI? XI adalah titik tengah. Titik tengah bagaimana mencarinya? 31 ditambah 40 dibagi 2. Ketemu hasilnya di sini. Dicari semuanya XI-nya berapa. Baru yang terakhir dicari F kali XI-nya. F kali XI-nya berapa? Seperti itu. Ini adalah F frekuensi dikali titik tengah. Karena di sini rumusnya adalah X bar, yaitu frekuensi dikali titik tengah, jumlah frekuensi dikali titik tengah baru dibagi dengan jumlah frekuensi. Ini ya, ini adalah jumlah frekuensi kali titik tengah. Yang ini adalah jumlah frekuensi. Jangan lupa sigma adalah penjumlahan berulang. Penjumlahan yang sangat banyak. Penjumlahan ini loh, 5 tambah 2 tambah 6 itu kalau dijumlahkan ditandai dengan tanda sigma. Begitu juga dengan frekuensi kali titik tengah. Oke, lanjut. Nah, itu rumusnya. Sigma Fi dikali XI tadi ketemu 2890 dibagi 40 jumlah frekuensinya. Jadi kan nggak usah bingung-bingung sigma itu apa. Sigma itu tinggal jumlah gitu aja. Jumlah berulang. Jadi 2890 dibagi 40 ketemu 72,25. Jadi rata-rata dari data ini adalah 72,25. Oke, lanjut. Yang kedua adalah modus data berkelompok. Oke, untuk mencari modus data berkelompok ini, MO itu tandanya modus. MO adalah modus. TB itu adalah tepi bawah kelas modus. Kemudian D1 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Yang D2 adalah frekuensi kelas sesudah modus dikurangi frekuensi kelas modus. P panjang interval. Bisa kan kemarin mencari panjang interval. Lanjut langsung ke contoh soal. Ini tetap soal yang tadi. Tentukan modus dari data di atas. Oke, lanjut. Penyelesaiannya. Langsung ketemu ini. Bagaimana caranya? Oke, yang pertama tentukan kelas modus. Bagaimana kita menentukan kelas modus? Kelas modus adalah kelas yaitu frekuensi yang paling banyak. Kemarin modus adalah nilai yang sering muncul. Jadi di sini kita mencari frekuensi yang paling banyak. Oke, mana kelas modusnya? Ketemu 12. Jadi di situ 12 adalah kalau kelas modus, otomatis dia kelas keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia kelas 6. Kelas modusnya berada di kelas 6. Otomatis. Kemudian yang kedua, kita milah. Jadi kelas modusnya itu ya, 81 sampai 9 sudah saya lingkari merah. 81 sampai 90, kemudian frekuensinya 12, titik tengahnya 85,5, itu adalah kelas modusnya. Yang kedua, tentukan tepi bawah kelas modus. Oke, sudah ketemu kelas modusnya di situ, berarti tepi bawahnya berapa? 80, batas atasnya berapa? 80, batas bawah, cara mencari tepi bawah gimana sih? Batas bawah dikurangi 0,5. Otomatis kan harus tahu batas bawahnya. Batas bawahnya berapa? 81. Berarti 81 dikurangi 0,5. Hasilnya ini 80,5. Selanjutnya,
Tentukan D1 dan D2. D1 tadi apa? Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Nah, sudah ada di sini di tabel ya. Kalian lihat tabel, di situ ada D1. D1-nya berarti frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya nilainya berapa? 4. Berarti 12 kurangi 4. Kemudian yang D2, frekuensi kelas sudah modus berapa? Sorry, ini keliru ini. D2 itu yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sudah modus. Frekuensi kelas sudah modus berapa? 8. Jadi 12 dikurangi 8, hasilnya 4. Intinya karena kelas modus itu adalah kelas tertinggi, otomatis kelas modus menjadi kelas pembanding. Jadi nanti dikurangi seperti itu. 12 dikurangi 4, 12 dikurangi 8. Nah, ini ya hasilnya. D1-nya 8. D2-nya 4, tinggal masukkan rumus D1 per D1 plus 2 dikali 10. 10 dari mana panjang interval? Ayo jangan lupa mencari 10 gimana panjang intervalnya ini. 41 dikurangi 31 sama dengan 10. Baru ketemu deh. Jangan lupa perkalian didahulukannya. Kalau ada dalam kurung berarti dalam kurungnya dulu yang didahulukan. 8 per 12 dikali 10. Hasilnya 6,67 baru ditambahkan 80,5. Ketemu 87,17. Selanjutnya median dan kuartil data berkelompok. Ini tolong diperhatikan kalau median agak ribet sekali. Jadi ini rumusnya sebenarnya hampir sama. KI sama gini ya anak ya. Kalian jangan menganggap ini sulit. Jangan kalian menganggap ini banyak rumus. Bu Zara lo seneng statistik. Nggak tahu kenapa Bu Zara seneng aja statistik. Soalnya itu gampang kalau menurut Bu Zara. Oke, KI artinya kuartil data KI. Median kan sama dengan KI berapa? KI 2 kan kemarin. Jadi KI itu sama dengan median keberapa. Dia nggak akan lebih dari 4 karena median dia nggak akan lebih dari 4 karena kuartil cuma ada 3. 1, 2, 3. Kuartil kemarin apa sih? Membagi bagian menjadi 4 sama besar. Tapi kuartil itu berada di tengah-tengah di antara bagian-bagian tersebut. Ya, jadi cuma ada 3. Dia nggak akan lebih dari 4. Jadi KI itu pasti antara 1 atau 2 atau 3. Ya. Oke, di situ diketahui TB, KI, TB itu tepi bawah, 1/4N, langsung aja masuk rumus. Kalau kita melihat rumus, langsung saja masuk soal. Kalau kita melihat rumus pasti kan tambah bingung. Oke, tentukan Q1, Q2, Q3 dari data di atas. Data di atas tetap data Bu Zara ambil yang tadi ya. Oke, jadi tolong didengarkan. Tolong diingat baik-baik. Yang namanya median, kita harus mencari frekuensi kumulatif kurang dari. Jangan lupa, yang namanya median, kita selalu mencari frekuensi kumulatif kurang dari. Gimana caranya Bu? Gampang, kemarin Bu Zara sudah menjelaskan. 5 tetap ditulis dulu 5. 5 dengan 5. Kemudian kelas kedua 5 tambah 2, 7. Kelas ketiga kok bisa 13? Tambahkan aja 5 tambah 2 tambah 6. 7 tambah 6, 13. Kok bisa 16? Tambahkan terus saja 5 tambah 2 tambah 6 tambah 13, tambah 3. 13 tambah 3, 16. Selanjutnya kok bisa 4? Tambahkan saja terus sampai ketemu pokok hasilnya 40. Oke, paham ya? Tentukan Q1. Oke, penyelesaian Q1 terlebih dahulu. Menentukan FK kurang dari. Sudah, kita sudah menentukan tadi FK kurang dari. Yang kedua, tentukan kelas Q1. Cara menentukan kelas Q1 berapa? Pakai 1/4 N. Kenapa pakai 1/4 Buza? Kok tiba-tiba pakai 1/4? Ini ada rumusnya. Nah, I per 4 N. I itu artinya adalah I kuartil keberapa yang kita cari. Kalau yang kita cari 2 berarti 2/4. Kalau yang kita cari 1 berarti 1/4. Kalau yang kita cari 3 berarti 3/4. Kemarin apa? Kuartil membagi menjadi bagian 4 sama besar. So, jadi I-nya itu antara 1, 2, atau 3. Kalau yang ditanya Q1, otomatis I-nya adalah 1. Oke, paham ya? Q1, 1/4 kali N. N-nya berapa? N adalah banyak data, jangan lupa. Jadi 1/4 kali 40 sama dengan 10. Oke, ketemu 10. Nah, ini kelas median. Bu, kenapa kok kelas mediannya 13? Oke, kelas angka 10 itu terletak di mana sih angka 10 itu? Angka 10 itu kan terletak antara 13. Ada 10, 12, 13. Benar nggak? Kalau kalian ambil di atasnya yaitu angka 7, kira-kira dia kurang dari 10 apa enggak? Kurang kan? Jadi yang mengandung angka 10 itu berada di kelas berapa? Di kelas 13. Jadi dia berada di kelas 3. Ini loh kelas medianya.
Nah, kelas inilah kelas Q1-nya. Jadi kelas Q1 terletak di kelas 3. Ya, ini belum selesai, masih gini aja. Jadi, tentukan kelas nomor 2 ini fungsinya untuk apa? Untuk kamu tahu kelas itu berada di mana. Oh, nilainya 10, otomatis kelas itu berada yang mengandung nilai 10 itu berada di mana. Kalau misalkan di kelas 1 ada 5, kan nggak mungkin 10 ada di situ. Yang di kelas 2 ada 7, kan nggak mungkin nilai 10 ada di kelas itu. Otomatis nilai 10 ada di kelas 13. Yang jadi acuan adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Paham ya? Oke. Lanjut. Yang ketiga, tentukan tepi bawah kelas Aduh, sorry, ini keliru Bu Zara. Tentukan tepi bawah kelas Q1, bukan kelas median. Ini Q1 ya, Nak ya. Sorry. Nah, tentukan tentukan tepi bawah kelas Q1. Ketemu kelas Q1 dan kelas ketiga, 51, batas bawahnya 51. Otomatis kalau untuk mencari tepi bawah yaitu 51 dikurangi 50,5. Ketemu 51 kurangi 0,5 ketemu 50,5. Oke, selanjutnya tentukan panjang kelas. Gampang kan panjang kelas, tinggal kelas pertama dikurangi kelas kedua. 41 dikurangi 31 10. Baru masukkan rumus. Ketemu sudah TB. Tepi bawah kelas Q1 50,5. Tetap pakai rumus 1/4. Kenapa tadi 1/4? Karena yang ditanya Q1. Jadi 1/4 dikali 40 dikurangi F1. Apa F1 itu? Kenapa kok 7? F1 adalah, lihat keterangan, frekuensi kumulatif sebelum kelas. Jadi di situ kelas Q1-nya apa? Kelas 13. Yang ditanyakan adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Berarti berapa? 7. Tinggal aja masukkan 7. Yang terakhir FQ1 yaitu frekuensi Q1. Jadi 6 yang diambil. Jadi kalian jangan asal-asalan ya. Ini dipakai, yang F ini juga dipakai. Yang ini yang dipakai itu sebelum, yang ini yang dipakai kelas Q1-nya. Frekuensi F besar ini loh, F besar 1 itu adalah frekuensi kumulatif sebelum Q1, yaitu 7. Yang 6, yang FQ1 ini adalah frekuensi kelas Q1-nya, berapa? 6. Nah, tinggal masukkan aja. Jebret ketemu. Jadi 10 kurangi 7 3 dibagi 6 dikali 10 dulu, hasilnya 5. Baru ditambah 50,5 ketemu 55,5. Semoga paham ya. Oke, lagi contoh selanjutnya Q2. Oke, menentukan FK kurang dari, jebret, bisa ya. Ke yang kedua, tentukan kelas Q2, berarti pakai 2/4. 2/4. Oke, kalau disederhanakan kan wait guys, astagfirullah. Oke, 2/4 kalau disederhanakan sama dengan berapa? Setengah, betul? Nah, betul. Jadi kenapa di sini setengah, Bu? Katanya 2/4, karena 2/4 kalau disederhanakan setengah. Oke, setengah dikali 40, 20. Kira-kira letaknya 20 di mana? Letaknya 20 di mana? Ini loh letaknya 20 lah, berada di kelas 1, 2, 3, 4, 5. Berada di kelas 5. Karena dia mengandung nilai 20. Otomatis jebret. Nah, ini masuk kelas median atau kelas Q2. Kalau yang ditanya tentukan median dari data berkelompok, jangan masalah, berarti itu yang ditanyakan Q2-nya. Oke, selanjutnya tentukan tepi bawah kelas median. Kelas median tadi sudah ketemu di situ, 71 dikurangi 0,5 berarti 70,5. Selanjutnya panjang interval, gampang, 41 kurangi 31 sama dengan 10. Tinggal masukkan rumus saja. Oke, kita cek F2 di situ. F besar ini ya, F2. F2 adalah frekuensi kumulatif sebelum. Tadi angka 20 di sini, sebelum angka 20 berapa? 16. Tuh kan benar 16. Tinggal masukkan aja. Kemudian frekuensi Q2. Frekuensi Q2. Berapa frekuensi Q2-nya? 4. Tinggal masukkan aja 4. Selesai. Berarti 20 kurangi 16 dibagi 4 dikali 10 baru ditambahkan 70,5. Ketemu 80,5. Oke, latihan soal ya, sayang-sayangku. Semoga kalian bisa paham. Ini sekalian percobaan. Latihan soalnya, dengarkan Bu Zara. Tentukan Q3-nya berapa. Ya, tentukan Q3-nya berapa. Di sini Bu Zara hanya memberikan contoh Q1 dan Q2. Bu Zara minta tentukan Q3-nya berapa. Oke, jawaban langsung dikirim nanti tanpa cara. Langsung kalian klik link di bawah.
di deskripsi ada linknya. Nanti jawaban tinggal kalian tulis berapa nilainya, sudah gitu aja tanpa cara. Oke, paham ya? Tanpa cara, nggak usah cara, cuma jawaban kalian hasilnya berapa. Jangan saling mencontek, jangan saling kerjasama untuk masalah jawaban. Kalau kalian kasih tahu temannya, tandanya kalian sama saja membodohi teman kalian. Jadi saya harapkan kalian bisa mengerjakan sendiri supaya buat latihan ketika pertemuan keempat nanti kita bisa mengerjakan evaluasinya. Oke, lanjut. Desil. Desil ini hampir sama dengan kuartil kemarin. Kalau desil ini membagi 10 bagian menjadi sama. Kalau kuartil tadi membagi 4 bagian menjadi sama. Oke, ini dia sama rumusnya. Cuma di sini yang berbedanya dia 1/10, kalau tadi 1/4. Desilnya itu nggak akan lebih dari 10, sampai 9 saja loh. I-nya sampai 9. Ya, paham ya? Ini sama kok, persis sama. Oke, Bu Zara ambil contoh D1 dan D5. Penyelesaian D1, menentukan FK kurang dari, jebret. Kemudian tentukan kelas D1, 1/10 karena 1 yang diminta. Dikali N, 1/10 kali 36 ketemu 3,6. Kira-kira 3,6 berada di kelas mana? Nggak mungkin kan dia berada di kelas 2. Ini loh, dia 3,6 berada di kelas ke-2. Lah. Nah, kemudian yang ketiga, tentukan tepi bawah kelas D1, tinggal 5. Sorry, ini keliru, ini bukan 51 kurangi 0,5 ya. 50 kurangi 0,5 yaitu 49,5. Yang keempat, tentukan panjang kelas, gampang, 50 kurangi 40, 10. Atau 9, ini Bu Zara ambil 90 kurangi 80, ini loh panjang interval. Nah, 90 kurangi 80, 10. Bu Zara ambil di sini, sama saja, nggak masalah kan. Ambil yang atas boleh, yang bawah boleh, up to you. Oke, masukkan rumus. Oke. Tinggal sudah 49,5 tepi bawah 1/10 karena yang diminta adalah D1, maka 1/10 dikali 36 banyaknya data. F1 di sini frekuensi kumulatif sebelum kelas D1 berapa? 2. Nah, masukkan aja. D1 ini adalah frekuensinya sendiri berapa? 5. Tinggal dimasukkan aja baru masukkan rumus. Selesai sudah. Oke, yang kedua, kita mencari D5, menentukan FK kurang dari, jebret, sudah. Yang kedua, tentukan kelas D5, karena dia yang diminta D5, maka 5/10, dikali 36 ketemu 18. Letaknya 18 di mana? Di sini, 18 di sini ya. Kalau di atasnya kan nggak mungkin, 7, otomatis 18 berada di 19. Tentukan tepi bawahnya, batas bawahnya berapa? 60, 60 kurangi 0,5 berarti 59,5. Oke, yang keempat tentukan panjang kelas 10, tinggal masukkan jebret. Ini lagi F5 frekuensi kumulatif kurang dari berapa? 7. Masukkan lo 7 ya. Selanjutnya kok bisa 12 Buza? Karena 12 adalah frekuensinya sendiri. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Ukuran penyebaran data, ada simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata. Ini untuk data tunggal, ini untuk data berkelompok. Jangan bingung rumus ya, Nay. Simpangan rata-rata itu gampang, tinggal XI dikurangi X bar. X bar itu apa? X bar itu rata-rata. Ojo bingung rumusnya kok jelimet, gak usah. Yang kalian lihat adalah setelah sigma ini loh. Sorry. Yang kalian lihat itu setelah sigma ini loh, Rek. Ada tanda mutlak XI min X bar. Berarti jumlahnya itu nanti ya, XI min X bar. XI itu apa? Datum ke I, X bar itu rata-rata, N itu banyaknya data. Rumusnya sebenarnya adalah 1/N dikali XI min X bar. Ini untuk daftar distribusi frekuensi yang berkelompok. Ini untuk data tunggalnya. Oke, lanjut. Tentukan simpangan rata-rata data 3, 4, 4, 5, 7, 8, 8, 9. Untuk menentukan simpangan rata-rata, terlebih dahulu kita tentukan min data tersebut. Min itu apa? Rata-rata. Ketemu rata-ratanya 6. Tinggal masukkan. Setelah diperoleh X bar, dapat ditentukan nilai simpangan rata-rata, yaitu 1/N. Oke, jangan lihat yang ini, karena tambah bingung. Jangan lihat yang ini. Langsung lihat yang bawahnya ya. Oke, ini saya hapus dulu. Jangan lihat yang ini, cekak bingung. 1/N berarti 1/8 dikali tanda mutlak 3 kurangi 6. Kenapa 3? 3 adalah datum ke pertama, 3. 6 adalah rata-ratanya.
3 kurangi 6 ditambah, loh sigma itu tadi kan penjumlahan berulang, oke. 3 kurangi 6 tanda mutlak ditambah 4 kurangi 6 tanda mutlak, ditambah 4 kurangi 6 lagi tanda mutlak, ditambah 7 kurangi 6 lagi tanda mutlak, ditambah 8 kurangi 6. Dari sini, ini loh, jadi ini dikurangi rata-rata, baru dijumlahkan, itu sebenarnya. Tanda mutlak itu artinya dia tidak akan pernah negatif. Contohnya di sini, kamu punya 3 kurangi 6, seharusnya dia berapa? Min 3, tapi dia hasilnya tetap 3. 3 kurangi 6 kita buktikan ya. 3 kurangi 6, min 3 kan, hasilnya tetap 3. Ditambah 4 kurangi 6, hasilnya min 2 kan, tapi hasilnya tetap 2. 4 kurangi 6, min 2 kan, tetap 2. 7 kurangi 6, 1. Kemudian 8 kurangi 6, 2. 9 kurangi 6, berapa? 3. Wes jumlahkan semua berapa? 5, 7, 8, 9, 10. Oke, ada yang salah ini. Pokok nanti dia tidak akan pernah negatif. Paham ya? Ini ada yang kurang kayaknya ini. 7, 8, 9, 10. Kok 13 ya? Kurang ya ini ya. Oke, nanti dicek lagi. Ya, paham ya? Jadi intinya kalau tanda mutlak dia tidak akan pernah negatif. Paham ya? Oke. Lanjut. Oke. Contoh untuk data distribusi frekuensi, cari sumber lain sendiri ya. Soalnya banyak nanti jawabannya. Terlalu banyak rumus, takut kalian nanti nggak suka sama saya. Oke. Jadi diharapkan, karena memang kenapa tidak saya kasih frekuensi kelompoknya, kalian cari sumber lain, kalian belajar sendiri. Karena biasanya yang sering muncul itu hanyalah untuk data tunggal saja, karena kalau untuk data berkelompok terlalu banyak. Jadi kalau kalian ingin tahu, boleh kalian belajar sendiri dari sumber lain. Selanjutnya, ragam atau varians data tunggal. Ini data distribusi berfrekuensi. Itu rumusnya S kuadrat seper N dikali XI min X bar. Sebenarnya sama saja kok. Oh, ya, yang tadi XI min XA, yang tadi XI dikurangi X bar, tapi pakai tanda mutlak. Kalau yang S kuadrat, ini yang namanya varians, S kuadrat itu varian, itu dikuadratkan saja. Kalau di simpangan rata-rata tadi tanda mutlak, kalau ragam atau varians itu dikuadratkan saja, selesai. Oke, simpangan baku, ada simpangan rata-rata, ada simpangan baku. Kalian harus hafal varians, harus paham nama lainnya ya. Simpangan rata-rata, deviasi rata-rata. Ragam itu sama dengan varian. Simpangan baku sama dengan standar deviasi. Karena kadang yang keluar bukan tentukan simpangan baku, bukan. Tentukan standar deviasi. Biasanya seperti itu. Oke. Rumusnya simpangan baku, tinggal S kuadrat tadi di akar. Selesai. Jadi otomatis kalau kalian mau mencari simpangan baku, kalian harus mencari variannya dulu atau ragamnya dulu. Baru kalau mencari simpangan bakunya tinggal di akar saja. Paham ya? Oke, ini contoh soalnya. Saya Bu Zara tak delik nondi rek. Waduh, kok saya ketok air rek. Sini ya. Gak apa ya, ketutupan dikit ya. Nah, gini ya. Oke, tentukan varians atau S2 dan deviasi standar atau S saja. S2, S kuadrat dan deviasi standar atau S saja dari data berikut. Loh, titik kan data 3 minnya adalah X bar 6. Tadi ketemu X barnya 6. Baru kita mencari S kuadratnya dulu. 3 kurangi 6 di kuadrat, 4 kurangi 6 di kuadrat, 4 lagi kurangi 6 di kuadrat, 5 kurangi 6 di kuadrat, dan seterusnya. Jadi varian data tersebut adalah apa? S kuadrat sama dengan, ini deviasi standarnya tidak diikut nggak diikutkan sama Bu Zara. Waduh, lupa rek. Wes ya, ketemu S kuadratnya berapa? 4,5. Berarti otomatis kalau untuk mencari S saja yaitu akar dari 4,5. Sudah gitu aja. Ini variannya kan ketemu 4,5. Ya, berarti disuruh mencari S-nya saja. S-nya saja akar 45. Sudah gini aja, selesai. Nggak usah ribet-ribet. Oke, paham ya? Nah, lanjut. Ada tugas lagi buat kalian. Tentukan S. Nah, Bu Zara minta simpangan baku. Jadi otomatis kalian harus mencari variansnya. Ingat, langsung jawaban, tidak usah ditulis
Caranya, kalian lihat link di deskripsi, di situ kalian klik masukkan jawaban pertama dan masukkan jawaban kedua. Kalian isi link, berarti kalian saya anggap hadir. Tidak menerima absen di kolom komentar, oke? Oke, good luck. Semoga kalian bisa mengerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ditanyakan, bisa langsung WhatsApp Bu Sarah. Jangan lupa jawaban dikirim lewat link langsung yang sudah saya sediakan di deskripsi. Langsung diklik linknya, masukkan jawaban pertama tadi berapa, jawaban keduanya berapa, selesai. Kalian isi link, berarti kalian saya anggap hadir. Oke, sampai jumpa.